Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Ceritanya saya lanjutkan lagi. Di cerita sebelumnya, Niko mencari Tiara karena setelah Tiara mengirimi pesan bahwa dia sudah selesai dan akan turun untuk pulang bersama Niko, tetapi dia tidak kunjung-kunjung tiba. Akhirnya Niko mencari keberadaannya dan ternyata dia diculik oleh seseorang. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Niko akan menemukan Tiara? Dan siapakah yang menculik Tiara? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Danta tidak terpengaruh karena terlalu gembira. Dia lupa bahwa ada perbedaan waktu beberapa jam di antara mereka. Maaf, saya lupa tentang perbedaan waktu kita, tapi saya menelponmu karena apa yang saya janjikan sebelumnya telah dilakukan. Mengatakan hal itu, dia mengarahkan kamera ponselnya ke Tiara yang terbaring pingsan di tanah. Ketika Reina melihat ini, ekspresi ketidaksenangannya mereda. Pada saat itu, dia kembali mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan orang-orang menyerangnya?" "Apa kamu pikir saya bercanda?" Dia memelototinya dengan dingin. "Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa tadi." Danta menatap Reina sambil tersenyum dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Kalau begitu, apakah 3 orang cukup? Anak buah saya kuat, jadi saya takut dia akan mati jika saya menambahkannya lagi." "Baiklah." Reina juga tidak ingin membunuh siapapun. Setelah mengangguk setuju, dia menyarankan, "Sebaiknya kamu ingat untuk merekamnya." Dia berencana untuk menunjukkan video itu pada Niko ketika saatnya tiba, sehingga dia akan tahu betapa tidak bersihnya Tiara. Tentu saja Danta mendengarkan kata-kata Reina. Setelah menutup telepon, dia meminta bawahannya untuk mencari beberapa peralatan perekam dan mengarahkannya ke Tiara. Kamu, dan kamu. Saya akan menyerahkan wanita ini padamu. Jaga dia baik-baik." Setelah semuanya siap, Danta memanggil 3 anak buahnya yang berotot sebelum dia berbalik dan pergi bersama yang lain. Ketiga orang yang dipanggil sangat gembira karena mereka tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan seperti ini saat mereka akan memulai. Tiara yang tidak sadarkan diri terbangun dengan erangan. "Mengapa dia bangun?" Ketiga pria itu bertanya dengan penuh keraguan. Mendengar suara itu, Tiara mendongak kaget saat adegan sebelum dia jatuh pingsan terulang kembali di benaknya. Jelas sekali bahwa dia telah diculik. Saat memikirkan hal itu, rasa takut muncul di matanya, tetapi dia terus memaksa dirinya untuk tenang. Suara-suara tidak menyenangkan dari para pria itu terdengar di telinganya. "Lebih baik dia bangun. Kita bisa bersenang-senang." Ketika dia mendengar ini, wajah Tiara langsung memucat, matanya membelalak dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menculiknya, dari percakapan para penculiknya dia tahu bahwa mereka berencana untuk mempermalukannya. "Tidak, ini tidak boleh. Saya tidak bisa duduk diam seperti ini. Saya harus melakukan sesuatu. Meskipun saya tidak tahu siapa yang mempekerjakan kalian untuk menculik saya bisa membayar kalian 2 kali lipat." Dia menarik nafas dalam-dalam menahan kepanikan di dalam hatinya
dan mencoba bernegosiasi dengan ketiga penculik itu. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Tiba-tiba dia merasa senang karena dia mengirim pesan kepada Nico ketika dia memasuki lift. Dia percaya bahwa dia pasti akan menyadari ada yang tidak beres jika dia tidak muncul setelah sekian lama. Para penculik tidak tahu apa yang dipikirkan Tiara, tetapi terkejut dengan keberanian dan ketenangannya karena mereka tidak menyangka Tiara mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan mereka. Mereka saling berpandangan, tiba-tiba tidak yakin apakah akan melanjutkan atau memberitahu atasan mereka. Di sisi lain, dia menghela nafas lega ketika melihat mereka tidak bergerak. Setelah berpikir sejenak, dia meningkatkan tawarannya dan melanjutkan. Jika kalian merasa uang 2 kali lipatnya masih belum cukup, kalian bisa menyebutkan harga sebanyak yang kalian inginkan. Saya berjanji bahwa selama kalian melepaskan saya tidak akan menelpon polisi dan saya akan memperlakukannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Tentu saja tawarannya sangat menarik. Para penculik terguncang untuk sesaat, tetapi pikiran itu dengan cepat dihilangkan karena mereka takut mereka tidak akan bisa hidup untuk menghabiskan uang itu. Setelah bekerja di bawah Danta selama bertahun-tahun, mereka tahu betul bahwa metode tuan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Jika mereka tidak mematuhi perintahnya, mereka akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Meskipun tawaranmu sangat menarik, sayang sekali kami hanya bertindak berdasarkan perintah, jadi jangan buang-buang tenaga. Setelah mengatakan itu, para penculik sekali lagi mendekatinya dengan niat buruk. Tiara benar-benar panik, mereka bahkan tidak menginginkan lebih banyak uang. Menyingkir dari saya. Sambil memperingatkan para penculik di depannya, Tiara mundur ke belakang dengan gemetar, mengamati sekelilingnya dari sudut matanya dalam upaya mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya di sekelilingnya tidak ada yang bisa digunakan sebagai senjata untuk membela diri, dan satu-satunya pintu ada di belakang para penculik. Saat dia melihat mereka semakin dekat, kilatan tajam melintas di mata Tiara. Tiba-tiba dia menendang selangkangan salah satu penculik dengan keras. Jeritan bergema di seluruh gudang bercampur dengan raungan marah. Dasar, tangkap dia! Tiara sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan berlari menuju pintu keluar dengan seluruh kekuatannya. Namun saat dia hendak mendorong pintu bengkel, kepalanya tiba-tiba terjengkut dan dia berteriak dengan ekspresi kesakitan. Ternyata salah satu penculik telah menangkapnya dan menjambak rambutnya, menariknya ke belakang dengan marah. Beraninya kamu mencoba lari. Penculik itu menatap Tiara dengan kejam sambil menyeretnya kembali. Jika mereka membiarkan wanita ini melarikan diri, majikan mereka pasti akan menghukum mereka dengan keras. Tiara terhuyung-huyung karena penculiknya menyeretnya. Air mata menggenang di matanya, sementara tatapannya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Lepaskan saya! Saya bilang! Lepaskan saya! Dia memukul penculik di belakangnya dengan kedua tangan, mencoba melepaskan diri darinya. Sayangnya pukulannya seperti gigitan semut baginya, dan tidak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya Tiara ditangkap dan dilempar kembali ke tempat asalnya. Segera penculik yang baru saja ditendang olehnya menerjang dan mulai merobek pakaiannya. Wajah Tiara menjadi sepucat hantu karena ketakutan saat dia berteriak dengan putus asa. Pergi,
Jangan sentuh saya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Dengan suara sobekan, jasnya terkoyak memperlihatkan komisol dan kulitnya yang pucat. Mata para penculik itu hampir jatuh dari rongganya saat melihatnya. Saat Tiara melihat tatapan lapar mereka, dia buru-buru menarik pakaiannya kembali ke tempatnya dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh dengan kengerian. Pada saat yang sama, Aditya menangani masalah tersebut dengan cepat. Menggunakan aplikasi pelacakan, dia meretas sistem lalu lintas jalan dan menemukan ke arah kendaraan yang menculik Tiara. Setelah menyelidiki topografi, dia dengan cepat menyimpulkan lokasi di mana para penculik akan muncul. Bos, saya 90% yakin Nona Tiara dibawa ke sini oleh mereka. Aditya menunjuk ke lokasi yang telah ditentukannya kepada Niko. Setelah meliriknya dengan dingin, Niko memerintahkan, siapkan mobil. Di bawah langit yang gelap gulita, beberapa mobil hitam dengan cepat melaju melewati jalan di pinggiran kota. Perjalanan yang semula setengah jam dipersingkat menjadi 10 menit oleh mereka. Segera mereka tiba di pintu gudang dan telinga mereka dipenuhi dengan teriakan putus asa yang datang dari dalam. Niko memimpin anak buahnya ke gudang itu dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat situasi di dalam dengan jelas, darahnya mendidih. Dia nyaris tidak bisa menahan dorongan kekejamannya. Dalam sekejap mata, dia melangkah maju dengan aura menakutkan yang memancar di sekujur tubuhnya. Dia menjatuhkan para penculik yang mengepung Tiara dengan beberapa pukulan keras. Semuanya terjadi dalam sekejap, baik para penculik maupun Tiara tidak sempat bereaksi tepat waktu. Saat ini Tiara dalam keadaan acak-acakan. Pakaiannya robek di beberapa tempat, tetapi dia tetap melindungi dirinya sendiri dan tidak membiarkan para penculik itu menyentuhnya. Dia terkejut sesaat, lalu dia melihat Niko yang kedatangannya seperti malaikat yang turun dari surga dan hampir pingsan. Niko, kamu akhirnya datang. Suaranya yang tersendat dan bergantung terasa seperti paku yang menembus jantung Niko, membuatnya begitu kesakitan hingga dia nyaris tidak bisa bernafas. Di sisi lain, para penculik yang telah ditendang keras oleh Niko akhirnya tersadar kembali. Mereka semua pun berdiri dari lantai sambil memaki dan mengumpat. Brengsek, dari mana asalmu? Kamu berani merusak kesenangan kami. Para penculik itu bahkan tidak memperhatikan Aditya dan yang lainnya di pintu saat mereka memelototinya. Niko menoleh untuk melihat mereka bertiga, seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata dengan suara dingin, Aditya. Siap, bos. Aditya menanggapi dan segera memimpin bawahannya untuk menyerang para penculik itu. Melihat itu, Niko mengabaikan mereka dan menoleh ke arah Tiara yang berdiri di samping dan memegangi pakaiannya. Merasa sedih, dia melepas jasnya dan berjalan ke arah Tiara. Meskipun Tiara sudah mengenalinya, dia masih shock. Melihat Niko mendekati, tanpa sadar Tiara melangkah mundur, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat itu, hati Niko semakin sakit dan keinginan untuk membunuh muncul dalam dirinya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melangkah maju dan membungkus jasnya dengan kuat pada bahu kurus Tiara, lalu memeluknya. Saya minta maaf karena terlambat. Dia menenangkan Tiara sambil mencium keningnya. Mendengarkan suara rendah dan magnetis yang datang dari atas dan mencium aroma yang akrab dan meyakinkan itu, Tiara tidak dapat menahan diri lagi dan menangis. Dia menarik pakaian Niko erat-erat ke dadanya. Seluruh tubuhnya gemetar merasakan ketakutan yang memancar darinya. Niko memeluknya dengan erat.
Dia menundukkan kepalanya dan berbisik pelan di telinga Tiara untuk menghiburnya. "Jangan takut, saya di sini." Mungkin penenangannya berhasil. Tiara perlahan-lahan menjadi tenang. Saat itu Aditya berjalan dengan gagah, mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu boot tentara. Wajahnya yang menarik tampak tanpa ekspresi, seolah-olah dia kembaran Niko. Namun pada saat itu ada sedikit kilatan terkejut di matanya. Dia belum pernah melihat bosnya begitu lembut sebelumnya. Saat dia bertanya-tanya tentang hal ini, tatapannya tanpa sadar tertuju kepada Tiara. Dia tahu keberadaan Tiara, tetapi dia hanya mendengar tentang gadis ini dan belum pernah melihatnya secara langsung. Sayangnya dia masih tidak bisa melihat apa-apa karena Niko memeluknya erat-erat. Tanpa pilihan lain, dia mengalihkan pandangannya dan melaporkan, "Bos, saya mendapati bahwa mereka telah merencanakan penculikan ini. Mereka telah menyiapkan kamera khusus untuk merekam video." Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan kamera yang baru saja diambil sebelumnya. Masih dalam pelukan Niko, Tiara tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu tentang kamera. Saat dia menatap kamera di tangan Aditya, dia kaget dan marah, tapi yang lebih penting, dia merasa takut. Jika Niko tidak datang tepat pada waktunya, Tiara tidak bisa membayangkan apa yang akan dia hadapi. Meledak marah, Niko meraih kamera itu dan membantingnya ke lantai. Dengan ekspresi muram, dia menggeram keras, "Cari tahu siapa dalang di balik ini." "Siap." Aditya tersentak lalu mengangguk menerima perintah itu. Dia sudah lama tidak melihat bosnya semarah ini. Tanpa sadar, matanya menyapu ke arah Tiara lagi. Tepat sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Niko menggendong Tiara dan keluar dari gudang. Dalam perjalanan pulang, mungkin karena terlalu takut atau lelah, Tiara tertidur dalam pelukan Niko. Saat melihat wajah pucat Tiara, dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan mendesak pengemudi untuk mempercepat laju kendaraan. Pada saat yang sama, dia meminta Bima untuk memberitahu rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, para dokter dan perawat yang telah diberitahu sebelumnya langsung membawa Tiara yang sudah tidak sadarkan diri untuk diperiksa. "Pak Niko, Nona Tiara tidak mengalami luka parah kecuali beberapa luka, tetapi dia agak ketakutan." Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter melaporkan hasilnya kepada Niko. Niko menghela nafas lega setelah mendengar itu, tapi ekspresinya masih muram. Setelah dokter pergi, dia tinggal di kamar melihat gadis yang sedang tidur di tempat tidur. Niko mengambil air hangat dari kamar mandi, berniat membantu Tiara menyeka wajah dan tangannya. Tapi begitu sapu tangan hangat menyentuh pipinya, Tiara tiba-tiba tersadar dan mulai bergumam dengan panik. Tangannya berayun di udara. "Jangan sentuh saya, pergi, Niko, selamatkan saya." Mendengar itu, nafas Niko tercekat dan rasa sakit di hatinya sungguh tak terlukiskan. Dia meraih tangan Tiara yang menggapai-gapai di udara, membungkuk ke depan, dan dengan lembut menghiburnya. "Jangan takut, saya di sini." Di kamar yang terang benderang, Niko tetap berada di sisi Tiara dan menghiburnya berulang kali. Lambat laun nafas Tiara yang cepat melambat dan dia tertidur lagi, tetapi alisnya masih berkerut. Melihat ini, Niko dengan lembut mengelus alisnya untuk melenyapkan kerutan itu. Tak lama Hathaway, Kathleen, dan Sandy datang dengan bergegas. Karena Hathaway sudah lama tidak mendengar kabar dari Niko, dia menelponnya. Awalnya Hathaway berencana menggunakan koneksinya untuk membantu menemukan Tiara.
tetapi Niko memberitahunya bahwa dia telah menemukannya. "Pak Niko, bagaimana kondisi Tiara?" Begitu mereka memasuki kamar, Hathawe dan Sandi bertanya dengan prihatin. Niko memandang mereka dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan suara rendah, "Tiara baik-baik saja, tapi dia ketakutan." Mendengar ini, baik Hathawe maupun Sandi menghela nafas lega. Melihat Tiara yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, Kathleen bertanya-tanya, kenapa dia diculik tanpa alasan? Begitu dia mengatakan itu, Hathawe dan Sandi pun menjadi penasaran. Pada saat yang sama, mereka juga meragukan identitas Niko. Mereka menganggap pacar Tiara ini aneh. Meskipun dia jelas berasal dari Nataya, dia berhasil menemukan Tiara begitu cepat di Wina. Niko tidak tahu apa yang dipikirkan keduanya, dan dia memandang Kathleen dengan acuh tak acuh tanpa niat untuk menjelaskan. Menyadari hal itu, Kathleen mengerutkan bibirnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, terutama karena aura yang dipancarkan Niko membuatnya merasa dia bukan orang yang bisa diusik. Saat itu Hathawe dan Sandi mengubah topik pembicaraan dan bertanya kapan Tiara akan sadar. "Saya tidak tahu," jawab Niko singkat. Dia benar-benar tidak berminat untuk berurusan dengan mereka. Dia berkata dengan acuh, "Terima kasih atas perhatian kalian malam ini. Sekarang sudah sangat larut dan Tiara membutuhkan istirahat yang baik." Memahami arti kata-katanya, Hathawe dan Sandi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk dan pergi bersama Kathleen.